dari KPK, saya ucapkan selamat datang di Kota Manis, Pangkalabun, Bumi Melting Batu Aji. Hadirin sekalian yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama, sejak lahirnya Undang-Undang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di mana desa mendapatkan pelimpahan dana dari APBN, konsekuensi dari pemberian kewenangan dalam undang-undang tersebut, desa telah menjadi pusat perhatian banyak pihak, terutama terkait pengelolaan dana desa. Besarnya nilai anggaran yang dikelola dana desa membawa konsekuensi berupa tuntutan cara kerja yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel bagi aparat pemerintah desa. Sementara kita ketahui bahwa aparatur di desa sangat minim sekali, ya, terutama pengelola keuangan. Tetapi dalam kenyataannya mereka distandarkan seperti standar pemerintah, yang akhirnya banyak, ya, aparatur desa yang ditahan, dipenjara, ya, karena memang mereka tidak memiliki ilmu itu untuk mengelola keuangan, sehingga pemerintah daerah seringkali turun untuk mendampingi baik dari kecamatan maupun kabupaten sebelum dilakukan penindakan oleh aparatur penegak hukum. Kami juga sangat prihatin, Pak, karena sekarang juga banyak aparatur kita yang ada di daerah, bahkan mereka tidak bisa mengoperasionalkan komputer. Tetapi lebih parahnya, listriknya mungkin tidak ada, Pak, di sana. Nah, sehingga mereka seringkali untuk melakukan pertanggungjawaban itu harus ke kabupaten, harus tanya sama kecamatan, harus tanya sama kabupaten seperti apa ini, apakah sudah baik, kita periksa. Di tahun anggaran 2023 ini, dana yang dikelola oleh desa se-Kabupaten Kota Lampung Barat adalah sebesar 162 miliar lebih. Dengan rincian sebagai berikut: 1. Dana desa 72 miliar 231 ribu. Untuk alokasi dana desa 77 miliar 169 juta 415.500 rupiah. Bagi hasil pajak daerah sebesar 9 miliar 446 juta 309.700 rupiah. Bagi hasil distribusi daerah 4 miliar 136 juta 131.900 rupiah. Dari data tersebut bisa digambarkan besarnya kucuran dana yang diperoleh desa jika di rata-rata setiap desa di Kabupaten Kota Lampung Barat pada tahun 2023 akan mengelola dana sebesar 2,11 juta 757.878. Dana yang dikelola desa sebesar itu membutuhkan penataan integritas bagi aparatur desa, karena jika integritas dan kecakapan aparatur dalam pengelola tidak benar dan baik, maka peluang untuk korupsi akan semakin besar. Hadirin sekalian yang berbahagia, pemerintah Kabupaten Kota Lampung Barat berkomitmen
untuk selalu membina dan mengawal desa dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dalam hal kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Namun untuk mewujudkan budaya anti korupsi diperlukan spektrum yang lebih luas. Bukan hanya aparat saja, tetapi juga peran serta masyarakat dibutuhkan untuk mewujudkannya, karena daya dukung lingkungan berperan penting dalam memerintahkan nilai-nilai anti korupsi di tengah kehidupan masyarakat. Di latar belakangi kondisi tersebut, program desa anti korupsi yang diinisiasi KPK hadir untuk mewujudkannya, karena KPK mampu membuat gerakan yang masif dan mampu memercik inisiatif dari seluruh komponen masyarakat dalam membangun karakter desa dengan menempatkan integritas dan anti korupsi sebagai nilai utama dalam kehidupan sehari-hari. Saya bersyukur dan bangga karena di Kabupaten Kota Barat ada 2 desa yang terseleksi menjadi kandidat percontohan desa anti korupsi, yaitu Desa Pasir Panjang dan Desa Sukamakmur. Mudah-mudahan kedua desa tersebut dapat menjadi trigger yang baik terhadap desa-desa yang lain. Hadirin sekalian yang berbahagia, kegiatan audiensi yang dilanjutkan dengan observasi kepada desa pada hari ini dan hari Kamis nanti merupakan permulaan dari perjalanan panjang dan menantang yang harus dilalui oleh Desa Pasir Panjang dan Desa Sukamakmur untuk bisa meraih predikat desa anti korupsi. Karena setelah observasi ini barulah perjuangan yang sebenarnya dimulai. Pemerintah dan masyarakat desa harus memenuhi 5 komponen yang terdiri dari 18 indikator yang diisyaratkan di dalam buku panduan desa anti korupsi. Yang bersyaratkan tersebut adalah 1. Penataan tata laksana, 2. Penguatan pengawasan, 3. Penguatan kualitas pelayanan publik, 4. Penguatan partisipasi masyarakat dan kearifan lokal dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, melalui kesempatan yang baik ini, mari kita manfaatkan inisiasi program dari KPK ini untuk bisa menggali informasi dan pemahaman aturan yang harus kita pedomani dan kita patuhi untuk menjadi desa anti korupsi dan secara umum dalam hal pengelolaan pemerintahan desa yang baik dan benar. Hadirin yang berbahagia, kita berharap kegiatan ini menjadi suatu langkah untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bebas korupsi dan selanjutnya terwujud wilayah pemerintahan desa yang bersih yang diilhami oleh kepentingan masyarakat. Dengan adanya program ini kita punya obsesi tentang budaya anti korupsi yang akan lahir dari level masyarakat desa dan terus menyebar hingga ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi. Dan saya berharap bahwa gunakan kesempatan ini selain untuk kita melakukan audiensi kepada desa yang sudah kita tetapkan, silakan nanti Kepala SOBG menanyakan hal-hal yang mungkin ya ada permasalahan di tempat kita yang belum bisa kita selesaikan. Termasuk saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Premon ya, bahwa kita itu sering terjadi antara real di lapangan dengan SBU yang ada tidak sesuai, sehingga kita yang melakukan kegiatan ke lapangan malah kita yang nombok gitu, bilang beliau buat berita acara ya bahwa itu real lapangan segini gitu, jangan kita yang nombok. Dan ini boleh nanti ditanyakan aja hal-hal yang memang tidak sesuai di lapangan yang kita lakukan, sehingga itu bisa kita sinkronkan dengan SBU yang ada dibuat oleh Kemendagri.
Semoga Allah SWT yang Maha Kuasa memberikan ridho atas usaha yang kita lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang izin. Ya, dari yang KPK minta sambutan audiensi ini. Ya, aja. Laporan hari ini aja. Kegiatan kita. Pak, sedikit Pak, dengan adanya kegiatan dari audiensi untuk observasi dari KPK ini sampai sejauh mana pemerintah daerah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mana yang dasar adalah semakin dari peluang saya yang tingkat desa, sehingga ketika RI melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada desa-desa dan seluruh desa-desa contoh di setiap kabupaten yang dijadikan sebagai desa anti korupsi, sehingga nanti itulah yang menjadi contoh desa-desa bagaimana sekarang pertanggungjawaban bisa dilakukan. Oke. Terima kasih.